Namaku Arini. Selama 7 tahun ini, aku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Mas Danu, suamiku, adalah sosok yang nyaris sempurna di mataku. Ia lembut, mapan, dan selalu memastikan aku tidak kekurangan satu hal pun. Setiap pagi, ia akan mengecup keningku sebelum berangkat ke kantor, lalu berbisik bahwa aku adalah pusat dari dunianya. Rumah kami adalah sebuah bangunan megah berlantai 2 dengan taman bunga mawar yang luas. Mas Danu selalu berkata bahwa aku adalah ratu di istana ini. 2 putri kecil kami, Sila dan Maya, adalah pelengkap kebahagiaan kami. Mereka cantik, cerdas, dan selalu ceria. Bagiku, hidup kami adalah sebuah lukisan indah yang tak bercela. Arini, kamu tahu kan betapa besarnya harapan ibu pada kehamilan ketigamu ini? Ujar ibu mertuaku suatu sore saat kami sedang minum teh di teras. Aku tersenyum kecil sambil mengelus perutku yang mulai membuncit. Iya Bu, Arini mohon doanya agar persalinannya lancar dan bayinya sehat. Tentu, tapi ibu lebih berharap kali ini kamu memberikan Mas Danu seorang putra. Lanjutnya dengan nada yang tiba-tiba menjadi serius. Keluarga besar kita butuh penerus. Bisnis keluarga Danu tidak mungkin diwariskan pada anak perempuan. Mas Danu butuh mahkota di rumah ini. Aku melirik Mas Danu yang baru saja bergabung dengan kami. Ia hanya tersenyum tipis dan menggenggam tanganku. Sudahlah Bu, yang penting Arini dan bayinya sehat. Meskipun, ya, aku memang sudah menyiapkan nama untuk jagoan kecilku nanti. Genggaman tangan Mas Danu terasa hangat. Namun entah mengapa, ada sedikit rasa dingin yang merayap di hatiku. Selama ini, Mas Danu memang tidak pernah menuntut secara langsung. Tapi aku tahu, ada beban besar di pundaknya sebagai putra tunggal. Malam itu Mas Danu membelikanku sebuah kalung berlian yang sangat indah. Ini untuk calon ibu dari putraku, katanya dengan mata berbinar. Aku terharu, namun ada sedikit rasa cemas yang menyelip. Bagaimana jika ternyata alam punya rencana lain? Aku mencoba menepis pikiran itu. Mas Danu mencintaiku. Ia sering bilang bahwa cintanya tulus tanpa syarat. Aku percaya, apapun yang terjadi nanti, istana kami akan tetap berdiri kokoh. Aku percaya bahwa kasih sayang suamiku adalah fondasi yang takkan mungkin retak hanya karena masalah gender. Saat itu, aku benar-benar percaya bahwa aku sedang mendiami sebuah istana yang abadi. Aku tidak menyadari bahwa istana yang kubangun dengan penuh cinta ini ternyata hanyalah sebuah istana pasir yang siap runtuh hanya dengan sekali sapuan ombak. Hari yang dinanti itu tiba. Ruang persalinan yang tenang seketika pecah oleh tangisan bayi yang melengking kuat. Aku kelelahan, namun senyumku mengembang lebar. Aku menanti Mas Danu mendekat, membisikkan kata cinta, dan menyambut anggota keluarga baru kami. Namun, keheningan yang mencekam justru terjadi. Suster mendekatkan bayi mungil itu ke pelukanku. Selamat Ibu Arini, putrinya cantik sekali, sehat, dan sempurna. Aku tertegun, bukan karena kecewa, tapi karena aku melihat bayangan hitam melintas di wajah Mas Danu yang berdiri di sudut ruangan. Ia tidak mendekat. Ia tidak mengazani telinga putri kami. Ia hanya berdiri mematung, lalu berbalik pergi tanpa sepatah kata pun. 2 hari kemudian, aku pulang ke rumah dengan langkah gontai menggendong bayi kecilku yang kuberi nama Humaira. Aku membayangkan sambutan hangat dan hiasan welcome baby, seperti saat Sila dan Maya lahir. Namun yang kudapati adalah pemandangan yang menghancurkan hatiku. Koper-koperku sudah berjajar di depan kamar utama. Mas, apa ini? Tanyaku dengan suara bergetar. Mas Danu muncul dari dalam kamar, tapi tatapannya bukan lagi tatapan pria yang memberiku berlian sebulan lalu. Matanya dingin, sedingin es di kutub. Ibu sudah memutuskan Arini, kamar ini akan direnovasi untuk persiapan pernikahan keduaku. Aku butuh keturunan laki-laki, dan kamu jelas tidak bisa memberikannya. Ucapnya datar seolah sedang membicarakan cuaca. Tapi Mas, aku baru saja melahirkan. Ini anakmu. Aku terisak memeluk Humaira lebih erat. Ibu mertuaku muncul dari balik punggung Danu. Wajahnya tampak angkuh. Jangan drama Arini,
Kami masih baik hati tidak mengusirmu ke jalanan. Tapi rumah ini punya aturan baru. Kamu dan 3 anak perempuanmu tidak pantas berada di bangunan utama. Itu akan mengganggu ketenangan calon istri baru Danu. Lalu aku harus tinggal di mana? Ibu mertua menunjuk ke arah belakang, melewati dapur, menuju sebuah ruangan kecil yang selama ini kami gunakan untuk menyimpan mesin cuci rusak dan tumpukan kardus bekas. Gudang belakang sudah dibersihkan, cukup luas untuk kalian berempat. Mulai hari ini, aksesmu ke ruang depan hanya untuk bekerja dan melayani kebutuhan rumah. Duniaku serasa runtuh. Langit yang kupikir akan selalu melindungiku, kini menjatuhkan seluruh bebannya tepat di atas kepalaku. Mas Danu hanya diam saat melihatku menyeret koper-koper itu dengan satu tangan, sementara tangan lainnya mendekap bayi yang belum genap 1 minggu. Malam itu di bawah temeram lampu bohlam yang berkedip di gudang yang lembab, aku duduk bersimpuh di lantai semen. Sila dan Maya menangis karena ketakutan dan kedinginan. Aku melihat ke arah jendela kecil yang berteralis besi. Di sana, di bangunan utama yang terang benderang, aku mendengar tawa Mas Danu dan ibunya yang sedang menyambut tamu. Aku menyadari satu hal yang menyakitkan. Cintanya padaku ternyata memiliki tanggal kadaluarsa. Dan tanggal itu adalah hari lahir putriku. Dinginnya lantai semen gudang meresap hingga ke tulangku. Tapi rasa sakit di hatiku jauh lebih membeku. Di ruangan sempit ini, hanya ada 1 kasur tipis yang kupakai bersama Sila, Maya, dan bayi Humaira. Setiap pagi aku terbangun bukan oleh kecupan hangat, melainkan oleh ketukan kasar pintu gudang yang dilakukan oleh asisten rumah tangga atas perintah ibu mertua. Mbak Arini, ini daftar cucian dan menu sarapan yang harus disiapkan. Ibu bilang jangan sampai terlambat, ujar mereka dengan nada kasihan yang terselubung. Aku yang dulu dianggap ratu, kini diperlakukan tak lebih dari pelayan di rumahku sendiri. Namun saat aku melihat mata Sila yang sembab karena terus bertanya kapan mereka bisa kembali ke kamar mereka yang penuh mainan, sebuah api kecil menyala di dadaku. Aku tidak boleh menyerah. Jika aku hancur, mereka akan ikut hancur. Ibu akan membawa kalian keluar dari sini, bisikku pada mereka di suatu malam yang sunyi. Ibu janji. Tujuanku bulat, aku harus memiliki uang. Tanpa uang, aku tidak punya kuasa untuk membawa anak-anakku pergi. Namun Mas Danu telah memutus semua akses perbankanku. Ia bahkan mengambil ponsel dan dompetku. Aku terisolasi di halaman belakang. Rintangannya terasa mustahil. Bagaimana cara menghasilkan uang tanpa boleh keluar rumah? Aku mulai memutar otak. Aku teringat pada hobi lamaku sebelum menikah, merajut dan membuat desain sulaman tangan yang rumit. Di sudut gudang, aku menemukan beberapa sisa benang wol dan kain perca dari barang-barang bekas yang menumpuk. Setiap malam, saat anak-anak sudah terlelap dan seluruh penghuni rumah utama tertidur, aku bekerja di bawah cahaya remang-remang satu-satunya lampu bohlam di gudang. Jariku sampai kaku dan perih. Namun aku terus merajut tas-tas kecil dan aksesoris rambut yang sangat cantik. Bagaimana cara menjualnya, Bu? Tanya Sila suatu hari saat melihat tumpukan karyaku tersembunyi di bawah bantal. Aku melihat seorang tukang sayur langganan yang setiap hari lewat di gerbang belakang dekat gudang. Dengan keberanian yang tersisa, aku memanggilnya melalui celah pagar. Pak, tolong, saya tidak minta uang. Tolong jualkan barang-barang ini di pasar. Bapak boleh ambil untungnya sedikit, sisanya tolong belikan saya susu untuk bayi saya, dan simpan sisanya untuk saya. Pintaku memelas. Pak Amin, tukang sayur tua itu menatapku dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu apa yang terjadi di rumah ini. Baik Bu Arini, saya akan bantu. Minggu demi minggu berlalu. Pak Amin mulai memberikan amplop kecil berisi uang hasil penjualan. Sedikit demi sedikit, aku menyembunyikan uang itu di dalam lipatan kain bedongan Humaira. Setiap lembaran uang itu adalah tiket kebebasanku. Namun rintangan berat kembali datang. Suatu siang, ibu mertua masuk ke gudang untuk melakukan pemeriksaan mendadak. Ia curiga mengapa aku tampak begitu tenang meski telah dibuan. Apa ini? Bentaknya sambil menendang tumpukan kain percaku. Kamu mau jadi pengemis dengan membuat barang-barang sampah ini? Jangan permalukan keluarga kami dengan berjualan barang murahan. Ia menyita sebagian besar bahan-bahanku dan mengancam akan mengunci pintu gudang dari luar jika aku terlihat lagi bicara dengan orang asing di pagar belakang. Aku terdiam, menunduk dalam, menyembunyikan kilat amarah di mataku. Dia boleh mengambil bahanku, tapi dia tidak bisa mengambil tekadku.
aku harus bergerak lebih cepat, karena aku tahu waktu persalinan istri baru pilihan suamiku semakin dekat, dan itu artinya keberadaanku di sini benar-benar akan segera berakhir. Pagi itu, rumah utama tampak sangat sibuk. Janur kuning mulai melengkung di gerbang depan. Mas Danu akan melangsungkan pernikahan siri dengan wanita pilihan ibunya. Hari ini, dari jendela gudang yang berdebu, aku melihat mereka tertawa seolah-olah aku dan anak-anakku tidak pernah ada di sana. Tiba-tiba pintu gudang terbuka kasar. Mas Danu berdiri di sana dengan setelan jas pengantin yang sangat mewah. Wajahnya yang dulu memujaku, kini penuh dengan penghinaan. "Ini surat yang harus kamu tanda tangani," katanya sambil melempar beberapa lembar kertas ke atas kasur tipis kami. Aku membacanya dengan tangan bergetar. Surat pernyataan penyerahan hak asuh Sila dan Maya. "Apa maksudnya ini, Mas?" Suaraku tercekak. "Istri baruku tidak ingin ada gangguan, tapi ibu ingin Sila dan Maya tetap di sini agar bisa dididik menjadi ahli waris yang berguna. Kamu boleh pergi, tapi tinggalkan Sila dan Maya. Bawa saja bayi itu, dia hanya akan menambah beban di rumah ini," ucapnya tanpa perasaan. Duniaku berhenti berputar. Ini adalah rintangan paling mematikan. Pilihannya hanya dua, tetap tinggal di gudang sebagai pelayan selamanya, melihat suamiku bahagia dengan wanita lain, tapi aku bisa tetap berada di dekat ketiga anakku meski dalam kehinaan. Pergi membawa bayi Humaira ke jalanan, namun harus menghilangkan Sila dan Maya karena aku tidak punya kekuatan hukum maupun finansial untuk melawan advokat Mas Danu saat ini. "Aku beri kamu waktu sampai akad nikahku selesai. Kalau kamu tidak tanda tangan, aku akan pastikan kamu keluar dari sini tanpa membawa sepeser pun, bahkan tanpa bayi itu," ancamnya sebelum berlalu pergi. Aku terduduk lemas di lantai. Sila dan Maya memeluk kakiku dengan erat. Mereka ketakutan melihat wajah ayahnya yang begitu asing. Aku menatap uang hasil jualan rajutanku yang kusimpan di bedongan Humaira. Jumlahnya tidak seberapa, mungkin hanya cukup untuk bertahan hidup selama 3 hari di luar sana. Jika aku pergi sekarang, aku dianggap melarikan diri. Jika aku tinggal, aku kehilangan harga diri sebagai manusia. Klimaks itu datang saat suara penghulu mulai terdengar dari pengeras suara di depan. Saya terima nikahnya. Saat itu juga, aku melihat wajah ketiga putriku. Aku menyadari satu hal, jika aku tinggal dan menyerah pada keadaan, aku sedang mengajari mereka bahwa wanita pantas untuk diinjak-injak. Aku tidak boleh membiarkan mereka tumbuh melihat ibunya menjadi budak di rumah ayahnya sendiri. Dengan tangan bergetar, aku tidak menandatangani surat itu. Kebalikannya, aku mengambil selembar kertas kosong dan menuliskan satu kalimat. "Kamu tidak membuangku, Mas. Akulah yang memilih untuk melepaskan diri dari pria yang tidak punya hati sepertimu." Aku menggendong Humaira, memegang erat tangan Sila dan Maya. Kita tidak lewat pintu depan. Aku membawa mereka keluar melalui celah pagar belakang yang selama ini digunakan Pak Amin untuk membantuku. Kita keluar hanya dengan baju di badan dan sedikit uang simpanan. Saat kaki kami menginjak aspal jalan raya, hujan mulai turun membasahi bumi. Aku tidak punya tujuan, tidak punya kendaraan, dan tidak punya tempat bernaung. Aku telah mengambil pilihan tersulit, menjadi gelandangan demi menjaga keutuhan cintaku pada anak-anakku. Aku menoleh ke arah rumah megah itu terakhir kalinya. Istana itu kini resmi menjadi penjara bagi hatiku yang telah mati. Sekarang, badai yang sesungguhnya baru saja bermulai. Malam pertama di luar istana itu adalah malam yang paling dingin sekaligus paling hangat yang pernah kurasakan. Kami berteduh di sebuah teras toko yang sudah tutup. Sila dan Maya tertidur dalam dekapan eratku, sementara Humaira terlelap di dalam gendungan kain yang mulai basah. Aku tidak menangis. Air mataku seolah sudah kering, berganti menjadi baja yang mengeras di dalam dada. Dengan sisa uang yang kupunya, aku menyewa sebuah kamar kontrakan sempit di pinggiran kota yang bising. Ruangannya tidak lebih besar dari gudang itu, tapi di sini tidak ada yang menghinaku. Di sini aku adalah ratu atas nasibku sendiri. "Ibu, lapar," bisik Maya suatu pagi. Aku menatap sisa uang di telapak tanganku. Hanya cukup untuk sebungkus nasi. Aku memberikannya pada mereka. Sementara aku meminum air putih untuk mengganjal perut. Aku harus bergerak. Aku mengambil sisa benang rajut yang sempat kuselamatkan dan mulai bekerja seperti orang kesurupan. Keajaiban itu datang melalui Pak Amin, tukang sayur yang dulu membantuku. Ia berhasil melacak keberadaanku dan membawa kabar mengejutkan.
Bu Arini, tas rajut yang ibu buat dulu ada seorang wanita kaya yang membelinya di pasar. Dia mencari pembuatnya karena katanya teknik rajutannya sangat unik dan bernilai tinggi. Wanita itu ternyata adalah seorang pemilik butik ternama. Ia melihat potensi besar dalam rajutan penuh rasa sakit yang kubuat. Ia memberiku modal awal dan sebuah tempat kecil di sudut butiknya untuk berkarya. "Buatlah sesuatu yang bercerita, Arini," katanya lembut. Dan aku bercerita. Aku menuangkan seluruh luka, penghinaan, dan perjuangan hidupku ke dalam setiap helai benang. Tas-tas buatanku bukan sekedar barang, melainkan simbol kekuatan wanita. Tak disangka, karyaku menjadi viral. Orang-orang menyebutnya sebagai rajutan kebebasan. 1 tahun berlalu. Aku kini memiliki butik sendiri. Hidupku berbalik 180 derajat. Sila dan Maya sekolah di tempat terbaik, dan Humairo tumbuh menjadi balita yang ceria. Suatu sore, sebuah mobil mewah yang tampak kusam berhenti di depan butikku. Seorang pria turun dengan langkah gontai. Sosok itu adalah Mas Danu. Wajahnya layu, matanya cekung, dan pakaiannya tidak lagi serapi dulu. "Arini," suaranya bergetar saat melihatku berdiri anggun di balik meja kerjaku. Aku baru tahu dari Pak Amin bahwa bisnis keluarganya hancur karena kesalahan pengelolaan dan keserakahan istri barunya. Istri yang ia banggakan itu pergi meninggalkannya setelah tahu Danu jatuh miskin, apalagi setelah tahu bahwa ia pun tidak bisa memberikan anak laki-laki yang diidamkan karena masalah kesehatan yang selama ini Danu tutupi dengan egonya. "Ibu sakit, Arini," dia terus memanggil namamu. Dia menyesal, aku menyesal. Tolong kembalilah. Aku akan melakukan apa saja agar kita bisa seperti dulu. Pintanya sambil nyaris bersimpuh. Aku menatapnya dengan tenang, tidak ada rasa benci yang meluap. Yang ada hanya rasa hambar. "Mas Danu, kamu tidak merindukan aku. Kamu hanya merindukan seseorang yang bisa kamu tindas dan kamu suruh-suruh saat kamu jaya." Aku memanggil ketiga putriku. Mereka berdiri di sampingku, cantik dan kuat. "Lihatlah mereka, Mas. Mereka adalah mahkota yang dulu kamu buang ke gudang. Sekarang, mahkota ini bersinar tanpa bantuanmu." Aku tidak mengusirnya dengan kasar. Aku hanya memberinya sebuah amplop berisi uang yang cukup untuk biaya pengobatan ibunya. "Anggap ini sebagai pelunasan hutang budiku karena kamu pernah memberiku tempat berteduh. Meski itu hanya sebuah gudang. Tapi untuk kembali, pintu itu sudah tertutup rapat sejak hari pernikahanmu." Danu tertunduk lesu, menyadari bahwa ia telah membuang permata demi mengejar bayangan yang semu. Aku kembali ke meja kerjaku, memeluk ketiga putriku dan merasakan kebahagiaan sejati yang tidak lagi bergantung pada validasi seorang pria. Matahari sore itu bersinar lembut memantulkan cahaya pada papan nama butikku yang kini berdiri megah di pusat kota. Mahkota Arini. Nama itu bukan sekedar nama, melainkan sebuah pernyataan bahwa setiap wanita memiliki kehormatan yang tidak bisa dibeli, apalagi dibuang. Hari ini adalah hari kelulusan Sila dari sekolah menengah pertama. Ia berdiri di podium sebagai lulusan terbaik. Saat ia memberikan pidato, mataku berkaca-kaca. "Keberhasilanku hari ini adalah buah dari keberanian ibuku," ucap Sila dengan suara lantang yang bergema di seluruh aula. Aku duduk di bangku terdepan mendekap Maya dan Humairo yang kini tumbuh menjadi gadis kecil yang cerdas. Di saat yang sama, aku teringat masa-masa di gudang pengap itu. Dulu aku pikir duniaku sudah kiamat. Aku pikir tanpa gelar istri dari seorang pria mapan, aku bukanlah siapa-siapa. Pelajaran terbesar yang kupetik adalah, jangan pernah meletakkan kunci kebahagiaanmu di jakung orang lain. Karena ketika mereka pergi, mereka akan membawa kunci itu bersamanya, membiarkanmu terkunci dalam kesedihan yang kamu buat sendiri. Aku juga belajar bahwa cinta yang bersyarat bukanlah cinta. Mas Danu mencintai Ida tentang seorang putra, bukan mencintaiku sebagai manusia. Ketika aku gagal memenuhi obsesinya, aku dianggap barang rusak. Namun justru dalam kondisi rusak itulah, aku menemukan kekuatan yang selama ini terpendam. Beberapa waktu lalu, aku mendengar kabar bahwa Mas Danu dan ibunya kini tinggal di sebuah rumah kecil di desa. Mereka hidup sederhana, jauh dari kemewahan masa lalu. Sesekali aku tetap mengirimkan biaya pendidikan untuk anak-anak dari istri keduanya yang juga ditinggalkan. Bukan karena aku ingin pamer, tapi karena aku ingin putri-putriku tahu bahwa membalas keburukan dengan kebaikan adalah cara terbaik untuk menunjukkan bahwa kita telah benar-benar menang.
Malam harinya, kami berempat duduk di ruang tamu rumah kami sendiri. Rumah yang kubeli dari hasil keringatku sendiri. Tidak ada lagi ketakutan akan diusir, tidak ada lagi air mata karena merasa tidak berharga. "Ibu, apakah kita akan selalu bersama?" tanya Humairo si bungsu yang dulu nyaris tak diinginkan oleh ayahnya. Aku mengecup keningnya dalam-dalam. "Selalu sayang, kita adalah satu kesatuan yang utuh, tidak ada yang bisa membuang kita lagi karena kita sudah tahu jalan pulang ke hati kita masing-masing." Ceritaku mungkin dimulai dengan isak tangis di sebuah gudang gelap, namun ia berakhir dengan tawa di bawah terang lampu kristal yang kupasang dengan tanganku sendiri. Kepada setiap wanita yang saat ini merasa sedang berada di gudang kehidupannya, jangan menyerah. Teruslah merajut harapanmu helai demi helai, karena pelangi hanya akan muncul setelah badai yang paling hebat. Namaku Arini, dan kini aku adalah ratu di istanaku yang sesungguhnya.